salli ala Muhammad. Biasa dalam kehidupan kita ada sedih, ada senang, biasa. Ada susah, ada bahagia, itu biasa. Itu sunatullah dalam kehidupan kita. Ada kesempatan, ada kesempitan, itu biasa. Yang tidak biasa, kita tetap menjaga keimanan yang ada di dalam dada kita. Itu baru luar biasa. Usahanya sukses, tetap dijaga keimanannya. Jangan sampai ada penyakit sombong menjangkiti hati kita. Usaha kita lagi merosot, tetap dijaga keimanannya. Jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah. Tetap harus dijaga keimanannya. Terus ditambah keimanannya itu dengan bertambahnya ibadah kita kepada Allah. Niatkan semua apa yang kita kerjakan untuk beribadah kepada Allah. Itulah yang akan menambah keimanan kita kepada Allah. Semoga kita dengan bertambahnya keimanan kita kepada Allah memberikan mahkota yang luar biasa kepada kita, yaitu mahkota takwa. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim, sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumaddu samahu tanazzaha qawli wa fi'li bihi astaghfi min kulli da'in wa nuru dalilul qalbi Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-A'raf 94. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa akhadna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yadarrun. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma baddalna makana sayyi'atil hasanata hatta makana sayyi'atil hasanata hatta afaw wa qalu qad massa aba'ana ad-dharra'u was-sarra'u
والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin. Dan ini lanjutan dari kisah Kanjeng Nabi Yunus dan para nabi yang lain. Wa ma, dan tidaklah arsalna, kami mengutus kami fi qaryatin, di dalam sebuah negeri, di dalam sebuah wilayah, min nabiyyin, dari nabi-nabi, illa, kecuali para nabi, para utusan, para rasul pasti ada yang mendustakannya, pasti ada yang mengingkarinya, pasti ada yang mendurhakainya, pasti ada yang menentangnya. Illa, kecuali akhadna, mengambil kami, menimpakan kami, ahlaha, terhadap penduduknya, penduduk dari sebuah Korea, dari sebuah negeri, dari sebuah wilayah. Apa yang ditimpakan? Bil ba'sa'i, ditimpakan kepada mereka bil ba'sa'i, dengan kesempitan, wad darra'i, dengan penderitaan, la'allahum yadarra'un, agar penduduk sebuah negeri yadarra'un, mereka sadar dan bisa merendahkan dirinya. Jadi sudah menjadi tradisi bagi para nabi, para utusan yang diutus oleh Allah ke sebuah negeri, ke sebuah wilayah. Tatkala mereka diutus untuk menyampaikan risalah-risalah, pasti di sebuah negeri, pasti di sebuah wilayah, pasti di sebuah tempat, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang beriman, ada yang kafir, ada yang menjadi pengikut, ada pula yang menjadi penentang. Sudah menjadi tradisi, sudah menjadi sunatullah, ada yang beriman, ada yang kafir. Di semua tempat, sampai hari ini pun, sampai yaumil kiamah, pasti tatkala ada pewaris dari para nabi, para rasul, yaitu para ulama-ulamanya Allah, yang menyampaikan dakwahnya, yang mengajak mereka, masyarakat untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, pasti ada yang mendukung, pasti ada yang menentang, pasti ada yang ikut, pasti ada yang menolak. Itulah sunatullah. Tatkala kita mendapatkan semua anugerah dari Allah, mendapatkan sebuah nikmat yang besar dari Allah berupa keimanan, iman kepada Nabi kita harus tetap menjaga keimanan itu. Jangan sampai keimanan itu berubah menjadi keingkaran, kekafiran terhadap para nabi. Kalau kita
Dalam rukun iman telah dijelaskan bahwa rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikatnya Allah. Yang ketiga, iman kepada kitabnya Allah. Yang keempat, iman kepada utusannya Allah. Jadi jelas, tidak sempurna iman seseorang kalau tidak beriman kepada para utusan. Sedangkan utusan, para rasul, para nabi telah mengestafet perjuangannya, dakwahnya, mengajak orang, mengajak masyarakat untuk mendekatkan diri kepada Allah, lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah. Siapa itu? Para ulama. Al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama lah yang menjadi estafet perjuangan dari para rasul, para nabi. Makanya kita harus cinta kepada para ulama. Harus kita muliakan ulama agar kita mendapatkan barokah, syafaat dari para nabi, khususnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau pada suatu wilayah ada yang menentang, ada yang mendustakan dari para utusan, dari para nabi, maka Allah akan menimpakan kepada mereka bil ba'sa, kesempitan, penderitaan, sesek. Apa yang sesek? Dada. Wad-darra'i, kesempitan, penderitaan, alias orang yang mendustakan para utusan, orang yang mendustakan para nabi, orang yang mendustakan para pewaris dari para nabi, maka kehidupannya tidak akan pernah bahagia. Kehidupannya penuh dengan kesempitan dan penderitaan. Walaupun tampak secara zahir mereka itu besar, mereka itu kaya raya, rumahnya magrong-magrong, namun di dalam keluarganya tidak pernah merasakan kedamaian, tidak pernah merasakan ketenangan. Ada saja masalah yang menimpa dalam keluarganya. Makanya hati-hati, jangan sampai itu terjadi kepada kita, karena kita sudah tahu ilmunya, kita sudah mengaji setiap hari, mengaji kitab Al-Quran, mengkaji isinya, memahami maknanya, dan kita harus bersungguh-sungguh untuk mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita jauh dengan para nabi, kalau kita jauh dengan Kanjeng Nabi Muhammad, kalau kita jauh dengan ulama-ulamanya Allah, pasti dalam kehidupan kita penderitaan, kesengsaraan akan kita alami. Makanya musyawarah, datang kepada para ulama, musyawarah, jangan diputuskan sendiri kalau tidak punya ilmunya. Pasti ada saja permasalahan dalam keluarga. Makanya butuh berdiskusi, bermusyawarah, minta barokah doa kepada ulama-ulamanya Allah yang selalu menyambung hatinya kepada Rasulullah.
yang selalu memandang umatnya Kanjeng Nabi Muhammad dengan pandangan penuh cinta, dengan pandangan penuh kasih sayang. Itulah ulama-ulamanya Allah. Cari ulama yang pintar, cari ulama yang alim, namun lihat dulu hatinya berisi apa, sambungannya kemana. Kalau memandang umatnya Kanjeng Nabi Muhammad dengan pandangan penuh kasih dan sayang, dengan pandangan penuh cinta, selalu mendoakan setiap malam, di malam-malam tahajudnya, di pertiga malam dia bangun, dia mulai mendoakan dirinya, keluarganya, masyarakatnya, tetangganya. Itulah termasuk ulama-ulamanya Allah, termasuk wali-walinya Allah. Jarang sekarang ada seseorang yang mendoakan masyarakat sekitarnya, jarang. Apalagi mendoakan masyarakat sekitarnya, mendoakan orang tuanya, jarang. Mendoakan bapaknya, mendoakan ibunya, jarang, bahkan tidak pernah. Karena mereka disibukkan dengan dunianya, mereka disibukkan dengan kesuksesan karirnya, sehingga yang diminta kepada Allah hanya kesuksesan di dirinya, hanya kesuksesan keluarganya sendiri. Jarang minta untuk supaya sholatnya khusyuk, jarang sekarang. Minta kepada Allah, bermohon kepada Allah agar sholatnya bisa khusyuk, jarang sekali. Karena yang dilihat hanya materi. Padahal sholat tatkala diberi kekhusyukan oleh Allah sebuah kenikmatan yang luar biasa. Sholat 2 rakaat sebelum subuh saja sudah mengalahkan kenikmatan dunia beserta isinya. Sholat 2 rakaat sebelum subuh, qobliyah subuh, itu kenikmatannya sudah bisa mengalahkan dunia beserta isinya. Gimana dalilnya? Gimana? Rakaat al-fajri gimana? Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Rakaat al-fajri, sholat 2 rakaat sebelum subuh, itu kenikmatannya bisa mengalahkan isi dunia ini. Dunia beserta isinya dikalahkan dengan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Itu masih sholat sunnah. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh sudah bisa mengalahkan kenikmatan dunia beserta isinya. Subhanallah. Semoga kita bisa merasakan nikmatnya sholat 2 rakaat sebelum subuh. Apalagi kita bisa merasakan nikmat-nikmat sholat kita di sepertiga malam kita, sholat berjemaah kita. Itu kenikmatan yang luar biasa dari Allah. Makanya jangan sepelekan sholat sunnah, karena sholat sunnah itu tambahan kebaikan dari Allah untuk menyempurnakan sholat fardu kita.
Jangan sampai kita jauh dari kajian Nabi Muhammad. Jangan sampai kita jauh dari ulama-ulamanya Allah. Kalau itu sampai terjadi, akan menimpa bil ba'sa'i wad dharra'i, akan menimpa kepada kita kesempitan dan kesengsaraan. Itu semua Allah berikan kepada kita la'allahum yadarrun. Semoga kita menjadi orang yang darroh, yang bisa merendahkan diri kita, bisa merendahkan hati kita di hadapannya Allah, supaya kita menjadi orang yang rendah hati. Jadi kalau kita dikasih sakit oleh Allah, jangan suudzon kepada Allah, ya. Siapa tahu Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Kita diberi musibah, jangan suudzon kepada Allah. Siapa tahu Allah mengangkat derajat kita. Yang semulanya kita sombong, kita diberi ujian oleh Allah supaya kita bisa rendah hati. Harus husnudzon kepada Allah. Tsumma baddalna, kemudian Allah menggantikan Allah makana sayyi'atil hasanah, tempat yang jelek diganti oleh Allah dengan tempat yang baik. Keadaan yang jelek, keadaan yang buruk diganti oleh Allah dengan keadaan yang baik. Hatta sampai afau, mereka berkembang biak, sampai banyak turun temurunnya mereka, generasi penerusnya mereka, termasuk juga harta mereka berlipat-lipat ditambah oleh Allah. Namun sayangnya mereka waqalu, dan berkata mereka, qad massa aba'ana ad-darra'u was-sarra'u, sungguh telah merasakan aba'ana, kakek moyang kami, nenek moyang kami, bapak-bapak kami, ad-darra'u, kesengsaraan, was-sarra'u, juga kesenangan. Jadi mereka merasa bahwa mereka banyak keturunan, mereka banyak harta, kaya raya, semua hasil jerih dari kakek moyang mereka, nenek moyang mereka. Dia lupa akan Allah, dia lupa akan utusan-utusannya Allah, para rasul, para nabi, para ulama-ulamanya Allah yang berjuang, yang mengajak mereka untuk lebih dekat kepada Allah. Apa yang terjadi? Fa'akhadnahum, maka Allah menimpakan kepada mereka bergetatan, menimpakan azab kepada mereka bergetatan dengan tiba-tiba. Wa hum la yash'urun, dan mereka tidak menyadarinya. Jadi kalau sudah azab ditimpakan, berarti sudah keterlaluan. Diperingatkan satu kali, dua kali, tiga kali, mereka tetap dalam kemaksiatannya, mereka tetap dengan dosa-dosanya, maka Allah akhadnahum baghtatan wa hum la yash'urun, maka Allah akan menimpakan kepada mereka dengan tiba-tiba, wa hum la yash'urun, namun mereka tidak menyadarinya, dan mereka tidak sadar hal itu. Bisa berupa bencana, bisa berupa ujian dalam hidupnya. Kalau yang ikut ujian, yang jelas yang sekolah. Kalau nggak sekolah, ya baik, nggak ikut ujian.
cuma ikut hafalannya. Bersabar itu ujian juga. Musibah yang menimpanya itu bisa saja menjadikan baik diangkat derajatnya oleh Allah. Harus semangatnya. Diganti oleh Allah dengan keadaan yang semula keadaannya jelek, buruk, diganti oleh Allah dengan keadaan yang lebih baik. Jangan dibuat sombong-sombong, tapi disyukurinya. Yang semulanya kiri dijadikan oleh Allah kaya. Jangan sombong, bersyukur dengan berinfak sedekah, membantu yang tidak mampunya. Yang awalnya bodoh dirubah oleh Allah menjadi pintar. Jangan sombong, bermanfaatlah dengan ilmunya yang barokah. Yang awalnya pegawai rendahan, yang awalnya tukang sampah, diangkat oleh Allah derajatnya menjadi DPRD misalnya. Jangan sombong. Menjadi Pak Camat, jangan sombong. Menjadi gubernur, jangan sombong. Menjadi wali kota, jangan sombong. Menjadi presiden, jangan sombong. Disyukuri. Itu amanah dari Allah yang harus kita menjaganya. Gak boleh kita sombong. Bahkan ngaku-ngaku, aku loh berjuang, aku sukses ini karena perjuanganku. Aku sekarang menjadi kaya raya karena usaha aku, jerih payahku sudah menghilangkan pertolongan dari Allah. Makanya orang yang seperti itu, yang kaya raya seperti itu, gak barokah hartanya, yang menyebabkan kehidupan keluarganya tidak tenang, tidak damai, tidak tentram, tidak merasakan kebahagiaan. Hanya masalah dan masalah yang datang bertubi-tubi. Kalau kita sadari dan kita cepat kembali kepada Allah, maka Allah akan memberikan keberkahan, kebahagiaan dalam rumah tangga kita, dalam keluarga kita. Kenapa kok mereka tetap seperti itu? Karena mereka tidak sadar. Makanya diberi musibah secara tiba-tiba oleh Allah, diberi ujian secara tiba-tiba oleh Allah. Jangan sampai kita diberi ujian, diberi musibah yang datangnya tiba-tiba berupa kematian. Tidak ada kesempatan lagi untuk kita bertaubat. Cuma dikasih sakit untuk menyadarkan kita, dikasih usahanya menurun, penghasilannya menurun, terus pangkatnya diturunkan karena korupsi, dipecat, dimasukkan penjara, ketahuan nyolong, dimutasi ke pangkat yang lebih rendah. Masih ada kesempatan untuk bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah. Karena kemarin kita tidak sadar. Setelah itu kejadian, musibah itu menimpa, siapa tahu bisa menyadarkan diri kita yang berbuat dosa, yang berbuat kemaksiatan. Niat untuk melakukan perbuatan dosa, janjian sama cewek cantik di hotel, berangkat dari rumah tabrakan, utul kakinya, gak mati, masih diberi kesempatan. Menyesal pasti, tapi Allah telah menyelamatkan dirinya
dari perbuatan dosa, dari perbuatan perzinahan. Berarti Allah sayang kepada kita. Itu buktinya Allah masih sayang kepada kita. Kita tidak dimatikan, tidak diwafatkan secara mendadaknya, hanya diputulkan kakinya, dipatahkan tangannya, nggak punya tangan, nggak punya kaki, tapi masih diberi kehidupan, disyukuri. Berarti Allah lebih sayang kepada kita dengan keadaan yang seperti itu. Terselamatkan kita dari perzinahan, terselamatkan kita dari berbuat kemaksiatan, terselamatkan kita dari berbuat dosa. Dan itu semua akan diganjar oleh Allah besok dengan ganjaran yang sempurna tatkala kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi biasa dalam kehidupan kita ada sedih, ada senang, biasa. Ada susah, ada bahagia, itu biasa. Itu sunatullah dalam kehidupan kita. Ada kesempatan, ada kesempitan, itu biasa. Yang tidak biasa, kita tetap menjaga keimanan yang ada di dalam dada kita. Itu baru luar biasa. Usahanya sukses, tetap dijaga keimanannya. Jangan sampai ada penyakit sombong menjangkiti hati kita. Usaha kita lagi merosot, tetap dijaga keimanannya. Jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah. Tetap harus dijaga keimanannya, terus ditambah keimanannya itu dengan bertambahnya ibadah kita kepada Allah. Niatkan semua apa yang kita kerjakan untuk beribadah kepada Allah. Itulah yang akan menambah keimanan kita kepada Allah. Semoga kita dengan bertambahnya keimanan kita kepada Allah memberikan mahkota yang luar biasa kepada kita, yaitu mahkota taqwa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.